Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepria Nurpadila dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0537142287. Pada video tugas 2 struktur data ini saya akan menjelaskan cara kerja metode program Maxsort yang telah saya buat. Program ini bertujuan untuk mengurutkan data angka dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Oke, kita lihat ke VS Code-nya ya. Sebelumnya saya sudah membuat programnya di sini di Visual Studio Code yang dimana saya sudah membuat dua program Counting Sort dan Make Sort. Counting Sort dan Make Sort. Oke, pertama di baris paling atas kita mengimpor Java Util Array. Di array ini kita butuhkan hanya untuk membantu menampilkan isi array ke layar agar lebih rapi dan mudah dibaca. Lanjut kita masuk ke fungsi utama atau main method. Di sini saya mendefinisikan sebuah array integer bernama data yang berisi 8 elemen acak 15, 3, 9, 21, 5, 50, 2, dan 8. Lalu sebelum pengurutan dimulai, program akan mencetak data awal ke konsol sehingga kita bisa melihat perbandingannya nanti. Setelah itu kita memanggil fungsi utama maxsort. Kita memasukkan 3 parameter array datanya. Data indeks sama dengan 0 dan indeks terakhir panjang dikurangi 1. Setelah proses pengurutan selesai, baris terakhir akan mencetak hasil akhirnya. Lanjut ke fungsi utama yang membagi array secara rekursif. Mari kita lihat fungsi maxsort. Fungsi ini menggunakan konsep rekursif. Logika utamanya ada di pengecekan if kiri lebih besar dari kanan. Selama indeks kiri masih lebih kecil dari kanan, array akan terus dipecah. Pertama kita mencari posisi tengah dengan rumus kiri yang ini. Kiri plus kanan garis miring 2. Kemudian fungsi ini akan memanggil ini sendiri 2 kali. Pertama untuk memecah bagian kiri dari awal sampai tengah. Kedua untuk memecah bagian kanan dari tengah plus 1 sampai akhir. Proses ini terus berulang sampai data terpecah menjadi satuan terkecil. Lalu barulah fungsi maxsort dipanggil untuk menyatukan kembali. Lanjut ke public static void. Di sini fungsi untuk menggabungkan dua array ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial yaitu fungsi max atau penggabungan. Di sini kita hitung dulu ukuran untuk dua sub array sementara. Variabel n1 yang ini nih, n1 untuk ukuran sisi kiri dan n2 untuk ukuran sisi kanan. Lalu kita buat dua array sementara bernama L atau left dan R atau right menggunakan pengulangan for. Ya. Kita salin data dari array utama ke dalam array. L dan R ini tujuannya adalah untuk memegang data sementara sebelum kita timpa kembali ke array utama dengan urutan yang benar. Lanjut ke logika descending. Logika pengurutan atau descending ya. Inilah inti dari tugas ini. Kita masuk ke proses merging atau penyatuan kembali. Kita menggunakan perulangan wheel untuk membandingkan isi array L dan R. Perhatikan logika descendingnya di sini. Kondisi adalah if, yang ini nih. If, yang mana? Itu, bentar salah. Yang ini. If tutup kurung L, I lebih besar sama dengan R, J tutup kurung. Artinya jika elemen di kiri lebih besar atau sama dengan elemen di kanan, maka masukkan elemen kiri ke array utama. Kenapa? Karena kita ingin urutan descending besar ke kecil. Jadi angka yang lebih besar harus didahulukan atau ditaruh di depan. Jika kondisinya salah, artinya yang kanan lebih besar, maka elemen kanan yang kita masukkan duluan. Lalu lanjut ke dua loop terakhir ya, yang ini. Terakhir kita menggunakan perulangan utama selesai. Mungkin masih ada sisa elemen yang tertinggal di array L dan R.
Dua perulangan will di bagian bawah ini bertugas untuk menyalin sisa elemen tersebut ke dalam array utama. Ini memastikan tidak ada data yang hilang. Setelah proses ini selesai untuk seluruh bagian rekursif, maka array data di fungsi main tadi sudah terurut sempurna dari nilai 50 sampai 2. Langkah selanjutnya kita coba run ya. Apakah program ini berhasil? Kita coba run. Oke, di sini data awalnya 15, 39, 21, 5, 50, 2 dan 8 ya. Acak, datanya acak. Setelah di hasil maxshot terbesar ke terkecil, datanya sudah dari yang terbesar 50 sampai 2 yang terkecil. Oke, untuk maxshot sudah bisa digunakan ya programnya. Lanjut ke counting sort. Oke, pada counting sort ini di sini saya sudah membuat program untuk menurunkan angka dari yang terbesar dan terkecil ya, atau di scanning menggunakan bahasa Java yang dimana kita harus membuat counting sort. Mari kita mulai dari fungsi utama atau main method di sini. Ini nih, main method. Ntar kita lihat dulu web. Di sini saya mendefinisikan sebuah array integer bernama data. Isinya ada 8 elemen acak, yaitu 4, 22, 8, 33, 1, 9. Saya sengaja menggunakan angka-angka kecil agar proses countingnya nanti terlihat lebih efektif dan mudah dipahami. Pertama, program akan mencetak data awal seperti yang maxshot ya. Pertama, program akan mencetak data awal ke layar agar kita bisa melihat urutan hasilnya sebelum disortir. Selanjutnya kita memanggil metode counting sort descending. Yang ini nih. Counting sort descending. Kita memanggil metode counting sort descending dengan mengirimkan array data tadi dengan argumen. Disinilah proses pengurutan sebenarnya terjadi. Mari kita bedah metode tersebut. Masuk ke dalam metode yang ini. Langkah pertama yang krusial dalam counting sort adalah mengetahui range atau rentang angka. Kita perlu mencari nilai maksimum dari array. Di sini saya melakukan looping dari indeks pertama hingga terakhir. Jika ditemukan angka yang lebih besar dari variabel max, maka nilai max akan diupdate. Dalam kasus data, kita nilai maksimum yang akan dapat adalah 9 ya. Kenapa kita butuh nilai maksimum? Karena ini akan menentukan array penampung atau array penghitung yang kita buat selanjutnya. Lanjut ke yang kedua. Langkah kedua adalah inti dari algoritma ini. Saya membuat array baru bernama count dengan ukuran max plus 1 yang ini. Kenapa plus 1? Karena array dimulai dari indeks 0. Jadi untuk menampung angka 9 kita butuh array berukuran 10. Kemudian kita melakukan looping pada array data asli. Logikanya begini. Setiap kali kita bertemu sebuah angka, kita akan menaikkan nilai pada indeks yang sesuai di array count. Contohnya, jika kita bertemu angka 2, maka count di indeks kedua akan bertambah 1. Jika ada angka 2 lagi, indeks kedua bertambah lagi. Jadi array count ini sekarang menyimpan frekuensi atau jumlah kemunculan setiap angka ya. Terus ketiga, rekonstruksi array dari terbesar ke terkecil. Langkah ketiga ini adalah rekonstruksi ulang atau penyusunan kembali data. Karena perintah tugasnya adalah descending terbesar ke terkecil, maka ada sedikit perbedaan cara loopingnya. Perhatikan di sini ada for integer sama dengan max, i lebih besar sama dengan 0. Kita melakukan perulangan pada array count dimulai dari indeks paling besar yaitu max, mundur ke 0. Di dalam loop ada will count. Di dalam loop ini ada will count lebih besar dari 0, artinya selama frekuensi angka tersebut masih ada, kita masukkan angka i yang merupakan nilai asli kembali ke dalam array data mulai dari posisi awal indeks data. Karena kita mulai mengambil dari indeks paling besar 9 ya, lalu 8 dan seterusnya,
maka otomatis angka yang masuk ke array data pertama kali ini adalah angka yang paling besar. Inilah yang membuat urutannya menjadi descending. Oke, kita tes dulu ya sebelum ini kita run dan ininya. Kita run. Oke, data awal di sini ada 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1, 9. Dan hasil counting sortnya terbesar yang terkecil 9, 8, 4, 3, 3, 2, 2, dan 1. Oke, untuk counting sort berhasil. Jadi yang ini make sort berhasil dan juga ini counting sort berhasil. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.